Anggota kelompok dari kita terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Zaidan Mukti. Saya Muhammad Pascal Arif. Saya Muhammad Faikaska. Saya Lutfi Giwana. Saya Najwa Marianto. Dan selamat menyaksikan. Yeay. Oke, lalu selanjutnya ada apa itu energi alternatif. Energi alternatif yang juga dikenal sebagai energi ramah lingkungan adalah jenis energi yang dapat dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Energi alternatif sangat dibutuhkan di bumi saat ini karena energi fosil semakin menipis. Lalu ada jenis-jenis energi alternatif. Yang pertama solar power, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Ini biasa menggunakan solar panel atau fotokatalis. Lalu yang kedua ada wind power, yaitu penggunaan angin untuk menghasilkan listrik. Cara kerjanya di sini menggunakan turbin angin, di mana angin akan menggerakkan turbin untuk memutar dinamo yang nantinya akan menghasilkan listrik. Lalu ada geothermal power, yaitu energi panas bumi. Prinsip kerjanya sama dengan yang wind power, yaitu menggerakkan turbin. Lalu ada biomasa energi dari biomasa organik. Cara kerjanya nanti dibakar, lalu uapnya akan menggerakkan turbin. Yang terakhir ada hydropower, yaitu air menjadi sumber energi, di mana arus air yang ada di laut atau di sungai akan menggerakkan turbin. Sebenarnya pembagiannya di sini ada dua. Yang pertama dari solar panel, yaitu dari solar power, dan kedua ada menggerakkan turbin, yaitu sisanya. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas pengertian biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Contoh dari biomasa sendiri ada seperti kayu, ada tebu, lalu jerami, jagung, kotoran hewan, dan limbah makanan. Seperti yang sudah ada di gambar di bawah saya. Komponen dari biomasa tersebut merupakan bahan alami yang bisa dibakar atau diolah untuk menghasilkan energi panas, energi listrik, atau bahan bakar seperti biogas dan metanol. Biomasa termasuk dalam energi alternatif karena dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil, meskipun tetap menghasilkan emisi jika dibakar secara langsung. Lalu, berikut adalah cara biomasa bekerja. Pertama, ada pembakaran langsung. Pembakaran langsung ialah proses biomasa yang langsung dibakar aja seperti namanya. Jadi biomasa dibakar untuk menghasilkan panas. Panas tersebut digunakan untuk menahan air, memanaskan air, dan menghasilkan uap. Nah, dari uap itu akan memutar turbin untuk menghasilkan listrik, yang nanti turbin itu tercolok dengan sebuah dinamo yang dari dinamo itu akan menghasilkan listrik. Lalu ada gasifikasi. Gasifikasi adalah ketika biomasa dipanaskan dalam kondisi kurang oksigen untuk menghasilkan gas-gas sintetis seperti CO2, H2, dan CH4. Gas ini kemudian dibakar untuk menghasilkan panas atau listrik. Lalu ada pirolisis. Pirolisis adalah saat biomasa dipanaskan tanpa oksigen untuk menghasilkan bio-oil, gas, dan atau arang. Lalu ada fermentasi. Fermentasi ketika bahan biomasa seperti gula, misalnya tebu, jagung, difermentasikan untuk menghasilkan bioetanol atau bahan bakar cair. Lalu ada yang terakhir, pencernaan anaerob. Pencernaan anaerob untuk biomasa terjadi ketika mikroorganisme menguraikan biomasa basah seperti kotoran hewan dalam kondisi tanpa oksigen yang menghasilkan biogas, utamanya metanol dan CO2. Lalu ada beberapa produk-produk yang dihasilkan dari biomasa, yaitu briket, biogas, biodiesel, dan bioetanol. Oke, selanjutnya kita memiliki manfaat biomasa. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah biomasa ini dapat menggantikan sumber-sumber energi yang tidak dapat
terbarukan seperti mineral atau bahan bakar fosil seperti minyak. Kemudian mengurangi sampah organik karena biomasa itu terbuat dari ya hal-hal atau sampah-sampah organik, otomatis sampah-sampah organik di dunia ini juga akan berkurang. Kemudian ada mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi meski biomasa menghasilkan CO2, tapi CO2-nya itu setara dengan jumlah yang diserap oleh tanaman untuk berfotosintesis. Sehingga CO2 itu akan sebanding, sehingga tidak akan menambahkan atau justru merusak apa namanya gas-gas di bumi. Yang terakhir meningkatkan ketahanan energi lokal. Jadi biomasa ini dapat membantu sumber-sumber atau sektor-sektor yang kurang memiliki energi bagus. Nah, teman-teman, kita lanjut ke slide kekurangan biomasa ini. As we know, kalau misalkan sebuah hal baik, maka hal tersebut tuh pasti ada kekurangannya juga. Seperti biomasa ini. Kekurangan biomasa itu ada 4 poin. Nah, poin yang pertama itu apabila produk biomasa yang diciptakan ataupun yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan degradasi tanah. Di mana degradasi tanah tersebut tuh akan memberikan dampak negatif. Salah satunya itu kehilangan keanekaragaman hayati. Perlu kita tahu bahwasannya kehilangan keanekaragaman hayati tersebut sama saja kita tuh tidak mencapai yang namanya tujuan lingkungan hijau ataupun green environment. Nah, oleh karena itu kekurangan biomasa yang pertama ini tuh harus kita bold dan juga kita italic. Yang kedua, memerlukan inovasi teknologi yang tinggi agar energi tersebut tuh dapat memiliki kuantitas yang murah serta dapat didistribusikan dengan menyeluruh ataupun merata, dan yang terakhir tuh menghasilkan emisi karbon yang kecil atau bahkan nol. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau misalkan kita memerlukannya nama inovasi teknologi yang tinggi ataupun kita menginginkan suatu hal yang besar, maka model yang kita ciptakan pun juga harus besar kan. Nah, ini akan berhubungan dengan poin yang ketiga, di mana kekurangan biomasa itu salah satunya adalah biaya awal yang tinggi, di mana salah satunya itu untuk biaya investasi infrastruktur seperti biogas dan juga bioetanol. Nah, biaya awal yang tinggi ini tuh dibutuhkan untuk ya tadi kan kita membutuhkan yang namanya inovasi teknologi yang tinggi agar tujuan-tujuan utama biomasa tersebut tuh terciptakan. Maka kita membutuhkan modal yang baik, maksudnya modal yang banyak dan juga modal yang memang prepare dan juga yang jumlah itu nggak sedikit kan. Lalu yang keempat, memerlukan lahan yang luas, dimana kalau misalkan kita ingin memproduksi produk biomasa tersebut tuh secara menyeluruh ataupun mendistribusikannya secara menyeluruh dan merata, maka kita memerlukan lahan yang luas agar produk biomasa itu bisa banyak dihasilkan dan juga distribusinya itu menyeluruh. Nah, salah satu impact ataupun efek yang dihasilkan dari kita memerlukan lahan yang luas itu salah satunya adalah deforestasi, yaitu alih fungsi lahan. Nah, hal tersebut itu sebenarnya tidak baik kan, karena lahan-lahan yang memang pada awal itu sebagai habitat hewan ataupun tempat tumbuhan itu kita gunakan ataupun alih fungsi lahan kan menjadi sebuah industri ataupun sebuah pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk biomasa tersebut. Nah, sekian merupakan kekurangan biomasa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada aplikasi biomasa. Nah, biomasa ini bisa diaplikasikan dalam beberapa contoh. Misalnya ada briket, dia mirip kayak briket, tapi bukan cuma batu bara doang. Tapi briketnya itu ada dari 90% serbuk kayu, 10% arang, 2,5% lem kanji, dan air. Nah, terus ya briket ini bisa jadi alternatif briket biasa, bisa buat memasak penghangat hingga industri kecil. Lanjut ada bioetanol. Nah, bioetanol ini biasanya buat jadi bahan bakar apa ya? Bahan bakar alternatif gitu. Yang biasanya dipakai di kendaraan-kendaraan misal kayak pesawat atau kereta. Nah, bioetanol ini eh apa ya? Diubahnya itu dari pati, ya pati tanaman itu.
biasanya tanaman jarak. Lalu ada biodiesel. Nah, biodiesel itu adalah CPO yang dimurnikan jadi RBDPO lalu dicampur metanol dan sodium metilat. Nah, biodiesel itu biasanya dipakai buat ngeganti bahan bakar diesel juga seperti yang tadi. Nah, lalu lanjut ada biogas. Ya, biogas itu ya simpel sebenarnya. Biogas itu adalah energi. Salah satu contoh energi dari limbah organik, misal kotoran ternak atau limbah dapur seperti sayuran yang digunakan. Nah, limbah itu tuh akan melalui proses anaerobik dan ya materi utama adalah CH4 dan CO2. Kemudian ada kekurangan biogas. Yang pertama itu biaya awal tinggi karena biogas ini termasuk teknologi baru sehingga biaya awal atau biaya apa namanya eh, perkembangan biogas di awal ini emang akan pasti mahal. Kemudian masih ada residu kotoran karena biogas ini biasanya dari pembakaran kotoran atau sampah organik pasti ya bisa dibilang sedikit jorok. Kemudian ada perlu lahan besar karena ya tadi dibilang biogas ini adalah perkembangan baru sehingga proyek atau prototipenya pasti juga akan apa namanya perlu hal-hal apa lahan-lahan yang besar. Penyimpanannya tidak bisa di lahan yang sempit tapi harus di lahan yang lebar dan luas. Kemudian gas rawan bisa bocor. Eh, ya ini karena biogas berbentuk gas dapat bocor. Yang terakhir inkonsistensi kualitas biogas ini tergantung apa namanya pengolahannya. Jadi dibandingkan dengan sumber daya lain ini bisa bervariasi banget hasilnya. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini ke kelebihan dan kekurangan biogas. Jadi untuk kelebihan biogas itu tentunya pertama itu ya ramah lingkungan. Ya, jadi biogas itu mengurangi emisi karbon. Lalu ada ya, jadi kan tadi karena ramah lingkungan juga dan ya bisa mengurangi emisi karbon, tentu saja menjadi sumber energi terbarukan yang bisa buat menggantikan karena biogas itu pakainya buat gas, bisa buat menggantikan LNG atau LPG. Jadi kayak LPG atau gas biasa, gas alam. Lalu ada nah karena kita tidak perlu yang misalnya LPG atau gas alam normal itu, nah kita juga bisa mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil. Nah, jadi kan proses biogas itu nanti tentunya mesti menghasilkan residu. Nah, tapi residunya ini nggak bakal terlalu jadi limbah karena residunya ini masih menghasilkan pupuk alami. Nah, pupuk alaminya itu bisa digunakan untuk tanah agar tanahnya lebih subur. Lalu, nah karena tanahnya lebih subur dan kita nggak perlu pupuk, nah bisa juga sebagai efisiensi biaya jangka panjang. Mungkin ya peralatan instalasi awalnya itu budgetnya lumayan tinggi juga, nah, tapi worth it juga nanti akan kembali lagi atau bahkan cenderung profitable dibanding yang sumber daya alam biasa. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari berbagai penjelasan yang sudah teman-teman lakukan, diantaranya biomasa itu merupakan salah satu teknologi alternatif yang digunakan untuk mengatasi dari berbagai macam energi-energi yang terbatas kayak energi fosil dan sebagainya. Nah, biomasa itu merupakan energi terbarukan yang bahan-bahannya itu berasal dari organik, like kotoran hewan, terus juga limbah-limbah makanan, juga limbah-limbah dapur, serta tumbuhan-tumbuhan yang sudah mengalami pembusukan, like kayu-kayu yang memang sudah membusuk ataupun mengalami kropos gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai energi biomasa tersebut. Nah, salah satu implikasi dari energi biomasa yaitu biogas, di mana biogas ini tuh menghasilkan gas metana dan juga gas karbon dioksida. Gas metana dan gas karbon dioksida ini dapat menjadi salah satu bahan bakar, di mana salah satunya itu kayak untuk pembangkit listrik. Selain untuk menjadi pembangkit listrik, gas metana dan gas CO2 ini memiliki manfaat lainnya yang kayak untuk pupuk urea, buat industri kimia dan juga industri pertanian, serta kalau misalkan CO2 ini kan dibutuhkan untuk tanaman ya, untuk mengalami fotosintesis dan akan menghasilkan oksigen. Ini tuh bakal bisa digunakan dalam pertanian, di mana gas karbon dioksida itu dikurung di sebuah seperti greenhouse yang isinya itu tumbuhan-tumbuhan agar mempercepat proses fotosintesis tersebut. Nah, secara keseluruhan, produk biogas ini tuh merupakan solusi yang efisien serta memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Di antaranya itu lingkungan yang bersih dan ketersediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam.